Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Mbak Kamelia Oktaviasari, Mbak Novita Anindavianka, Mbak Septi Rahmawati, dan saya sendiri Nurnafisyah Yuniarti akan mempresentasikan materi mengenai videografi 3. Untuk submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu teknik pengambilan video, yang kedua yaitu setting waktu, yang ketiga setting latar, dan yang keempat lighting atau pencahayaan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu teknik pengambilan video. Jadi sebenarnya teknik pengambilan video itu sendiri merupakan sebuah teknik mengambil video yang dilakukan agar kita bisa menghasilkan suatu video yang bagus dan berkualitas. Nah, untuk itu terdapat faktor-faktor yang menjadi pengaruh agar kita bisa mendapatkan video yang bagus dan berkualitas tadi. Nah, yang menjadi faktor utama yaitu pengaturan cahaya. Namun di lain sisi ada juga faktor-faktor lain seperti penggunaan kamera video shooting, kemudian angle, framing, hingga type of shoot. Untuk tahapan memaksimalkan penggunaan kamera video shooting itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama, kita harus mengenali dan memahami kamera video. Hal ini dilakukan agar dapat mengambil video yang bagus dan berkualitas. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu hasil rekaman video yang layak disimpan. Nah, kita harus juga memastikan bahwa kita telah merekam gambar yang layak untuk disimpan dan dipublikasikan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu rekaman video yang layak untuk dinikmati pemirsa. Dalam teknik pengambilan video syuting, kameramen itu juga harus mengetahui bagaimana kualitas video itu layak atau tidak untuk diberikan kepada pemirsa, seperti itu. Nah, terdapat video-video yang berkualitas itu dapat dilihat dari keseimbangan pembingkaian dan komposisinya, kemudian teknik pemotongan bingkainya, kemudian dari tipe-tipe shootnya seperti 2 shoot, 3 shoot, group shoot, over shoulder shoot, established shoot, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dilihat dari pergerakan kameranya, kemudian dari sudut kamera atau angle-nya. Sedangkan tahap yang keempat yaitu hasil rekaman video yang selesai edit layak untuk ditonton. Suatu video biasanya yang layak untuk ditonton itu ketika dia sudah melewati tahap-tahap seperti praproduksi, produksi, pasca produksi, presentasi, dan distribusi. Kemudian untuk teknik pengambilan video sendiri terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu establishing shoot atau disingkat IS. Kemudian yang kedua yaitu long shoot atau disingkat LS. Yang ketiga yaitu medium shoot atau MS. Kemudian yang keempat over their shoulder shoot atau disingkat OS. Dan yang kelima yaitu close up atau disingkat CU. Establishing shoot sendiri merupakan pengambilan gambar atau syuting yang diambil dari jarak yang sangat jauh atau dari pandangan mata burung. Biasanya pengambilan video ini dilakukan untuk membangun pengetahuan di mana lokasi kejadian itu terletak sangat jauh. Kemudian yang kedua yaitu long shoot atau LS tadi merupakan pengambilan syuting atau video dari jarak jauh tetapi tidak sejauh established shoot. Jadi pada long shoot ini sama-sama merupakan pengambilan video dengan jarak jauh namun tidak sejauh establishing shoot. Jadi untuk jaraknya sendiri establishing shoot itu jauh lebih jauh daripada long shoot. Biasanya long shoot ini digunakan untuk penekanan terhadap lingkungan sekitar atau setting dalam scene gitu ya. Kemudian yang ketiga medium shoot tadi merupakan pengambilan video di mana biasanya digunakan untuk membuat frame aktor. Jadi biasanya dilakukan pada bagian tubuh dari mulai pinggang ke atas. Kemudian biasanya medium shoot ini juga digunakan untuk
mengambil fokus terhadap dua orang aktor yang saling berhadapan atau berinteraksi. Misalnya kedua orang sedang berdebat atau sedang mengobrol, jadi video diambil di atas pinggang orang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu over their shoulder shoot atau OS, itu merupakan pengambilan gambar yang biasanya melalui pundak aktor yang lain. Jadi biasanya juga digunakan ketika para aktor itu saling bertatapan muka satu sama lain. Contohnya adalah ketika salah satu aktor berbicara kepada aktor yang lain sedangkan yang lain mendengarkan. Jadi biasanya diambil dari sisi bahu atau shouldernya orang yang satunya. Jadi misalnya ada dua orang yang sedang mengobrol atau berinteraksi, kemudian yang satunya itu mendengarkan dan yang satunya berbicara, maka video diambil dari bahu si pendengar. Kemudian si pembicara akan terlihat seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang yang ada di depannya yang hanya terlihat bahunya saja, begitu. Kemudian yang kelima yaitu close up atau CU, itu merupakan syuting atau pengambilan video yang dilakukan dengan jarak yang dekat. Jadi biasanya untuk close up ini difokuskan pada wajah dan digunakan untuk memperlihatkan ekspresi wajah atau mimik dari seorang aktor. Nah, yang selanjutnya yaitu tips merekam video dengan baik. Jadi untuk menghasilkan video yang bagus dan berkualitas tadi juga terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu jika memungkinkan sebaiknya pergunakanlah manual fokus. Kenapa kita perlu menggunakan manual fokus? Itu agar dalam pengambilan video itu bisa lebih fokus ke objek yang akan di-shoot. Yang kedua, atur white balance pada setiap perpindahan lokasi. Kemudian yang ketiga, jika melakukan pengambilan gambar di luar ruangan atau outdoor shooting, itu sebaiknya kita perhatikan dengan baik bagaimana cahayanya agar tidak blur atau tidak terlalu kebanyakan cahaya, karena ketika di luar ruangan atau outdoor itu biasanya cahaya jauh lebih banyak daripada di dalam ruangan. Ya meskipun ketika dalam pengambilan video itu kekurangan cahaya juga menjadi gelap, namun ketika kelebihan cahaya juga akan menjadi putih, itu ya, putih atau blur. Jadi dalam pengambilan video di luar ruangan kita juga harus perhatikan dengan betul pencahayaannya. Kemudian yang keempat yaitu gunakan tripod atau alat bantu lainnya. Jadi dalam pengambilan video atau meng-shoot itu sebaiknya kita menggunakan tripod agar video yang dihasilkan itu tidak goyang. Kemudian yang kelima yaitu dalam kondisi rekaman tanpa alat bantu atau handheld itu sebaiknya kamera itu dipegang dan dikendalikan dengan baik gitu, agar hasil rekamannya itu tetap ya sebenarnya sama yang sebelumnya. Ketika kita menggunakan alat bantu atau tripod atau handheld tadi itu bisa lebih tenang, jadi kameranya itu lebih tenang, jadi video yang dihasilkan pun tidak goyang. Kemudian yang keenam yaitu gunakan zooming hanya untuk menata komposisi ambilan gambar. Yang ketujuh, shoot to edit. Yang kedelapan, jaga durasi setiap shoot. Dan yang kesembilan, jaga setiap shoot dalam keadaan steady tanpa pergerakan kamera. Jadi sebaiknya kamera itu tanpa digerakannya itu sebaiknya halus gitu. Jadi video yang dihasilkan juga bisa lebih halus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setting waktu. Nah, setting waktu ini memiliki dua pengertian, yaitu waktu secara fisik seperti pagi, siang, dan juga malam, serta waktu kejadian ketika sebuah peristiwa itu berlangsung. Jadi, waktu dalam film ini sangat berbeda dengan waktu sesungguhnya. Penulisan tanggal dan waktu pada layar film juga tidak membuktikan bahwa film ini diambil pada saat yang tertulis di layar. Karena bisa saja yang tertulis misalnya tanggal 5 November 1950, maka hal itu tidak menjamin pengambilan film tersebut juga dilakukan pada tahun 1950.
Bisa saja setiap orang merubah tanggal dan waktu tersebut. Namun, sebaiknya kita selalu merekam suara kita pada awal pengambilan gambar untuk menjelaskan kapan gambar tersebut direkam dan lokasi serta negara di mana kita merekam gambar tersebut. Nah, cara ini dapat merekam secara permanen informasi waktu dan tempat pengambilan film. Kemudian selanjutnya ada video time-lapse. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian video time-lapse. Fotografi time-lapse ini merupakan teknik unik yang merekam perubahan objek foto dan mengubahnya dalam sebuah video yang dimainkan dalam tempo yang tinggi. Nah, tangkapan foto selama berjam-jam tersebut kemudian disatukan dalam sebuah video dengan durasi beberapa menit saja. Hal itu dinamakan dengan efek time-lapse. Kemudian yang kedua, memahami konsep time-lapse. Sebuah video pada dasarnya adalah rangkaian still photos yang biasanya terdiri dari 24 sampai 30 frame per detik. Sebuah video berdurasi 10 detik yang diambil pada 30 fps, artinya video tersebut terbuat dari 300 frame foto. Untuk menciptakan efek time-lapse, pada dasarnya kita dapat mengurangi interval waktu dari setiap shoot dan menyatukan dalam sebuah video. Kemudian yang ketiga ada peralatan yang dibutuhkan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk merekam video time-lapse, yaitu kita menggunakan kamera DSLR atau juga bisa menggunakan smartphone. Selain itu, kita juga membutuhkan tripod dan sebuah remote control interval waktu. Kemudian selanjutnya ada set interval waktu. Nah, waktu yang ideal untuk menangkap pergerakan momen itu disebut set interval waktu. Misalnya, interval waktu 1 detik bisa untuk merekam lalu lintas atau awan yang bergerak cepat. Kemudian untuk interval waktu 1-3 detik bisa digunakan untuk merekam matahari terbenam, matahari terbit, dan juga matahari serta bulan di garis cakrawala. Nah, sedangkan untuk interval waktu 15-30 detik bisa digunakan untuk merekam pergerakan bayangan, proyek bangunan, dan juga bintang-bintang. Selanjutnya ada shutter priority. Shutter speed merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas gambar. Nah, shutter speed ini sangat menentukan seberapa banyak motion blur yang muncul dalam gambar. Semakin cepat kecepatan shutter speed, maka semakin sedikit pula motion blur yang akan kita dapatkan. Nah, ini ada 2 macam, yaitu fast shutter speed dan juga slow shutter speed. Fast shutter speed ini dilakukan ketika kita akan memotret lebih dari 1/200 detik. Kemudian, untuk slow shutter speed biasanya berkisar lebih lambat dari 1 detik. Dampak dari slow shutter speed ini pada objek gerak yaitu menciptakan blur yang diakibatkan oleh terekamnya gerakan subjek. Kemudian, tips dalam menentukan shutter speed yaitu yang pertama, apabila dalam situasi normal, kita menggunakan shutter speed 2 kali frame rate. Kemudian untuk film action menggunakan shutter speed tinggi. Kemudian dalam kondisi gelap, kita dapat menggunakan shutter speed frame rate. Dan juga untuk efek halusinasi, kita dapat menggunakan shutter speed. Selanjutnya yaitu setting latar. Setting latar dibagi menjadi 2, yaitu indoor dan outdoor. Untuk indoor dibagi menjadi 2, yaitu indoor in place dan indoor set studio. Nah, di indoor in place kebutuhan akan properti sedikit lebih simpel karena kebutuhan properti seperti meja, kursi, lemari, lampu hias, buku, dan sebagainya sudah tersedia. Kemudian di indoor set studio harus terlebih dahulu menata, membuat
membuat bahkan membangun set desain sesuai dengan kebutuhan storyboard. Hal ini menjadikan kemampuan pengembangan estetika seni mendapat peranan besar karena tugas seorang penata artistik haruslah menciptakan bukan memanfaatkan set yang sudah ada. Kemudian pada setting latar outdoor cenderung memanfaatkan segala properti dan nuansa alam yang sudah ada dan cenderung lebih banyak diadopsi adalah natural keunikan alam atau lingkungannya seperti pasar, gunung, pantai, dan lain-lain. Kemudian merekam video itu juga berarti merekam suasana. Nah, suasana yang terekam di dalam video itu dapat membantu membangun cerita yang dibutuhkan. Maka, dengan memaksimalkan setting adegan, disarankan untuk video agar bisa terlihat natural. Kemudian, sama seperti fotografi, kamu tidak bisa mengabaikan golden ratio untuk video kamu. Dengan kata lain, jangan mengarahkan video dengan terlalu sedikit ruang antara bagian atas bingkai dan bagian atas kepala subjek. Pastikan ruang yang diperlihatkan subjek terlihat luas dan hindari penggunaan zoom. Hal tersebut karena beberapa aplikasi edit video seringkali sedikit memperbesar footage yang kamu impor. Jangan sampai subjeknya dahinya terpotong atau terlalu mepet dengan bingkai foto. Kemudian dapat menggunakan teknik sinematografi untuk menggerakkan kamera, seperti memindahkan fokus dari satu objek ke objek lain, sehingga menggambarkan detail yang membangun cerita. Karena itu, kamu dapat memperbanyak footage singkat yang nantinya bisa ditambahkan saat mengedit video. Saya Septi Rahmawati akan melanjutkan materi mengenai lighting atau pencahayaan. Nah, jadi pengertian dari tata cahaya sendiri yaitu seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga nantinya penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Nah, kamera video itu juga membutuhkan cahaya yang cukup agar bisa berfungsi secara efektif. Nah, dengan pencahayaan, penonton akan bisa melihat seperti apa nantinya bentuk objek, di mana dia saling berhubungan dengan objek lainnya, dengan lingkungannya, dan kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada kualitas cahaya. Di sini kualitas cahaya itu dibagi di dua, yaitu hard light dan juga soft light. Untuk hard light sendiri, ini disebut dengan cahaya keras yang dihasilkan dari sumber cahaya dengan intensitas yang tinggi. Nah, cahaya ini lebih bersifat spot, kemudian menghasilkan kekontrasan yang tinggi dan bayangan yang keras atau gelap terangnya itu lebih nampak. Kemudian kalau soft light itu disebut juga cahaya yang lembut karena dihasilkan dari sumber terpendar dan halus yang biasanya cahaya itu dipancarkan melalui flood dan dibarengi dengan filter atau elemen penghalus pemendaran cahaya. Nah, kontras yang dihasilkan itu lebih tipis sehingga bayangan yang dihasilkan itu tidak keras. Selanjutnya yaitu cahaya berdasarkan konsep dasar pencahayaan. Yang pertama ada natural light. Nah, cahaya natural yang bersumber
Cahaya dalam satu frame atau adegan maupun scan bersumber dari cahaya yang bersifat natural. Nah, misalnya di sini adalah cahaya pagi hari dari sebelah timur. Nah, maka shot-shot dalam scan tersebut keylight-nya itu dari arah yang sama agar menghasilkan cahaya yang natural. Kemudian yang kedua ada pictorial light atau artificial light. Nah, itu cahaya yang bersifat artistik atau ciptaan. Nah, dibentuk sesuai kebutuhan artistik, mood sebuah adegan atau scene. Nah, jadi arah sumber cahaya atau keynya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan artistik gambar atau mood dari adegan tersebut. Yang ketiga ada direction of light. Nah, pencahayaan yang dibedakan berdasarkan arah cahaya dan jatuhnya cahaya ke subjek tersebut. Yang keempat ada top light. Nah, cahaya ini datang dari arah atas subjek sebagai backlight yang juga menciptakan suasana tertekan pada subjek. Yang kelima ada eye-light. Nah, cahaya yang ditunjukkan pada posisi mata subjek yaitu guna untuk menguatkan kekuatan yang dimunculkan dari mata. Yang terakhir ada accent light, yaitu cahaya yang dibuat sebagai accent dibuat untuk menciptakan kedalaman dari mood tertentu. Nah, biasanya itu ditujukan pada background. Yang selanjutnya ada prinsip dasar tata cahaya. Yang pertama ada keylight, yaitu pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Keylight ini merupakan sumber pencahayaan yang paling dominan. Nah, biasanya keylight ini lebih terang dibandingkan dengan fill light. Nah, dalam desain 3 poin, pencahayaan keylight ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Yang kedua ada fill light. Pencahayaan pengisi itu biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh keylight. Fill light ini ditempatkan berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan keylight. Intensitas pencahayaan fill light biasanya setengah dari keylight. Yang ketiga ada backlight. Pencahayaan dari arah belakang objek itu berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan backlight ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight sangat bergantung dari pencahayaan keylight dan fill light, dan tentu saja tergantung pada subjeknya. Misal backlight untuk orang berambut pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk orang dengan warna rambut hitam. Kemudian ada juga peralatan dalam tata cahaya. Itu ada beberapa macam. Di sini ada yang pertama bohlam. Nah, bohlam itu adalah sebagai sumber cahaya. Bagian-bagian dari bohlam itu terdiri atas envelope, filamen, dan base. Nah, envelope sendiri itu adalah cangkang yang terbuat dari gelas kaca atau kuarsa untuk melindungi komponen dari udara dan mencegahnya dari kebakaran. Yang kedua, reflektor dan refleksi. Nah, itu untuk memancarkan cahaya dari bohlam ke objek yang disinari dibutuhkan reflektor. Nah, sehingga cahaya yang hanya berasal dari bohlam, sinarnya kurang kuat dan tidak terarah pancarannya. Nah, dengan reflektor itu maka pencahayaan cahaya yang berasal dari bohlam dapat ditingkatkan, diatur, dan diarahkan. Yang ketiga ada lensa. Lensa itu cahaya memerlukan pembiasan atau pembelokan sehingga besar kecilnya ukuran cahaya bisa diatur. Alat yang digunakan untuk membiaskan cahaya adalah lensa yang terbuat dari gelas kaca atau semacam plastik. Kemudian yang terakhir ada lampu. Nah, kata lamp itu diartikan sebagai bohlam dan lantern, sebagai lampu dan seluruh perlengkapannya termasuk di dalamnya ada bohlam. Nah, istilah
lantern ini digunakan sebagai pembeda antara lampu panggung terhadap lampu rumahan. Nah, tugas utama dari lampu panggung adalah menghadirkan cahaya, warna, dan bentuk yang dapat disesuaikan dan diarahkan menurut kebutuhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.